Putih Setianingsih MSI dari Universitas Brawijaya yang akan mempresentasikan tentang sumbangan zona kreatif dan diam dari FMIPA Universitas Brawijaya untuk anak-anak di Taman Bermain Bandara Haritama. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan bersama tim Pemas dari kimia gabungan dengan mahasiswa dari biologi dan juga dari biomedik yang S2 ya, jadi S2 biologi, S2 biomedik, kemudian juga alumni dari kimia. Nah, sebetulnya yang diutamakan adalah mahasiswa S1 kimia, namun demikian seperti biasanya itu pada pelaksanaan itu berubah mahasiswanya ya, karena tidak bisa mengikuti ya, walaupun sudah diundang di grup WA untuk mahasiswa karena kebetulan dengan KKN ya. Seperti itu yang selalu saya alami ya. Jadi alhamdulillah ada pengganti, dan ini semua penggantinya adalah mahasiswa dari komunitas ngaji yang biasanya saya lakukan juga di Bandara Narita ini ya, begitu. Jadi judulnya ini adalah sumbangan zona kreatif dan diam dari FMIPA Universitas Brawijaya untuk anak-anak di Taman Bermain Bandara Narita Malang ya. Jadi ini adalah gambaran dari taman bermain anak-anak yang berada di depan rumah saya ya, rumah masa depan. Nanti insya Allah kalau saya sudah pensiun, anak saya sudah menikah, insya Allah saya pindah ke rumah kecil di atas bukit itu yang saya impikan ya, di daerah Bandara Narita. Next. Ya, ini analisis situasi ya. Jadi di taman bermain di Jalan Bandara Narita ini berada di Perum Omaview Malang ya. Tamannya sangat indah, ada zona alam, jadi banyak tanaman buah-buahan, juga ada air mancur, ada kolam ikan ya, jadi itu zona alam. Kemudian ada zona aktif, yaitu ada ayunan, kemudian juga jukit, dan juga anak-anak biasanya membawa sepeda ya. Tapi belum ada zona kreatif yang bisa menjadi zona aktivitas anak-anak di dalam mengembangkan kreativitasnya, belum ada. Kemudian juga belum ada zona diam, yaitu terkait dengan aktivitas anak-anak membaca buku ya, jadi belum ada. Jadi kami berinisiatif untuk menyumbangkan zona kreatif dan zona diam untuk melengkapi taman bermain anak. Next. Analisis situasi kedua yaitu dengan pertimbangan bahwa di situ ada rumah kecil saya ya, yang satu-satunya yang berwarna ungu ya, saya namai Little House on the Hill ya, karena saya dulu sangat ngefans dengan Little House on the Prairie ya. Jadi saya rasa sangat baik kalau saya menggagas adanya taman bermain perpustakaan yang ada di rumah saya itu ya. Berikutnya, next. Jadi tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu ingin melengkapi zona bermain anak-anak yang ada di Jalan Bandara Narita Perum Omaview yang meliputi zona kreatif dan zona diam. Zona kreatif terkait dengan aktivitas menggambar, asal ya seperti itu. Kemudian zona diam terkait dengan aktivitas membaca buku-buku bacaan di perpustakaan ini. Next. Jadi metode untuk mencapai tujuan yaitu meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi ya. Next. Ini adalah hasil dari persiapan, yaitu meliputi pengadaan berbagai barang untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan, yaitu pembelian rak buku, perpustakaan yang saya pesan di Perum Saujajar 2 ya, dekat rumah saya. Kemudian pemasangan stiker, jadi pembelian stiker dan pemasangan itu oleh Afif ya, salah satu mahasiswa yang terlibat dan sekaligus merupakan anak saya sendiri. Kemudian pemasangan stiker ya, meliputi pembelian stiker, kemudian pemasangan juga oleh Afif ya di rumah saya. Next.
semua kegiatan itu ada di YouTube ya, Titik Setia Arema 99 itu merupakan YouTube edukasi saya ya. Di situ ada mengumpul bermacam-macam aktivitas yang insya Allah di situ adalah hanya edukatif, sehingga seandainya kurang edukatif mohon bisa disampaikan saran gitu ya atau kritik, monggo. Next. Ini adalah hasil persiapan lain, yaitu materi sosialisasi dan penyuluhan yang telah saya siapkan. Mula-mula saya menyiapkan sebagai jurnal review. Ya, jadi jurnal review ini adalah review tentang pentingnya perpustakaan, taman bermain, buku dan aktivitas membaca, seperti itu isinya. Yang kemudian saya rangkum ya isinya dalam koran offline ya, itu ada koran yang dekat rumah saya, yaitu Malang Pusko Media ya, milik Golkar. Jadi di koran ini saya merangkum isinya jurnal review saya tadi ya. Yang satunya adalah untuk materi sosialisasi dan penyuluhan untuk acara 1 yang saya persiapkan untuk pembicaranya, yaitu Pak Darsito. Seandainya beliau berhalangan, tetapi sudah ada yang bisa saya berikan kepada para peserta ya, jadi tetap bisa aman. Yang kedua yaitu materi penyuluhan. Ini adalah untuk menyiapkan Bu Rofin dan Pak Ponco sebagai pembicara pada acara 2. Seandainya ada yang berhalangan, ya insya Allah tetap aman gitu ya. Jadi next. Hasil persiapan yang ketiga yaitu pembuatan buku anak IPTEK bilingual yang ditujukan adalah untuk menambah koleksi perpustakaan mini ya. Jadi ini saya buat dengan Afif ya di rumah terkait dengan hasil pengabdian yang tahun 2022 ya, waktu itu tentang telur share dekoratif, yaitu ini saya buat, kemudian saya buat buku ya, jadi untuk melengkapi ya koleksi perpustakaan, dan alhamdulillah sudah mendapatkan hakinya. Nah ini untuk Bapak Ibu ya yang tertarik untuk membuat buku bacaan anak-anak IPTEK bilingual, saya rasa tidak ada salahnya. Ini kan hanya saya membuat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi seandainya yang berminat ya silakan menghubungi ke MNC ya, publishing. Barangkali ada yang ingin berkreasi untuk membuat buku telur share dekoratif ini dalam bahasa Jepang dan Mandarin misalnya, Jerman dan Prancis misalnya ya, saya rasa itu bisa ya. Jadi silakan nanti dilihat ya, isinya itu sangat bagus ya. Cuman MNC memberikan harga itu 200.000 per buku, jadi silakan dibeli dan kemudian bisa dipublish ulang sebagai buku terjemahan, mungkin dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa yang lain-lain gitu ya. Jadi ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja ya. Next. Kemudian ini hasil persiapan yang lain terkait dengan dokumen tertulis, yaitu surat undangan ya kepada acara 1, acara 2 dan acara 3. Next. Kemudian ini hasil persiapan terkait dengan penjaringan peserta. Untuk peserta saya tidak menentukan sendiri, tetapi saya meminta tolong kepada RT 8 yaitu Bapak Eri Wardana untuk membantu saya ya, untuk menyiapkan wakil peserta gitu ya. Tidak mungkin akan saya undang seluruh warga yang ada di situ. Jadi saya minta 10 warga dewasa, 20 warga anak-anak yang nanti akan mengikuti acara saya, acara 1, acara 2 dan acara 3 gitu. Ini undangan yang disebarkan oleh Afif ya. Jadi pada saat pengedaran undangan. Next. Semuanya ini ada dokumentasi videonya ya di YouTube Titik Setia Arema 99 ya. Kemudian ini pelaksanaan acaranya, yaitu acara 1 ya, alhamdulillah dari 10 warga yang diundang semuanya bisa hadir ya. Jadi ini dari kiri sampai ke kanan, yang ini adalah sosialisasi perpustakaan. Ini oleh saya sendiri kepada warga dewasa dan pendidikan kita, yaitu para tetangga saya. Kemudian resmi perpustakaan ini dibuka. Kemudian yang ketiga itu adalah foto bersama di kafe. Next. Kemudian pelaksanaan acara 2 yaitu dari kiri sampai ke kanan. Paling kiri itu saya sendiri
yang diundang itu alhamdulillah ada 18 orang. Yang diundang itu TK dan SD. Next. Ketiga yaitu ini adalah uji coba ya penggunaan perpustakaan ini dengan bantuan mahasiswa sebagai pendamping anak-anaknya dari kiri sampai ke kanan. Dari kiri yaitu oleh saya sendiri pengarahan bagaimana uji coba yang akan dilaksanakan. Kemudian yang di tengah itu adalah pelaksanaan uji coba. Jadi anak-anak dibebaskan untuk memilih ya. Jadi boleh memilih mewarnai atau bermain pastel atau membaca. Ternyata hampir semuanya itu adalah memilih bermain pastel dan mewarnai ya. Jadi yang paling banyak itu yang bermain pastel yang dipandu oleh Mbak Azaria ya. Jadi yang lainnya itu mewarnai yang dipandu oleh mahasiswa biologi dan dari biometri. Kemudian yang ketiga itu adalah foto bersama di akhir acara. Next. Ini adalah hasil evaluasi ya. Saya tidak memberikan kuesioner ya. Jadi saya khawatir nanti bagus semua gitu ya. Jadi yang saya evaluasi mending kehadiran peserta. Yaitu dari 10 peserta hadir semua. Alhamdulillah dari 20 peserta hanya hadir 90%. Kemudian evaluasi uji coba ternyata 95% itu memilih zona kreatif yaitu mewarnai dan pastel. Untuk yang presentasi ini tidak saya rinci berapa persen mewarnai dan berapa persen pastel karena akan digunakan untuk publikasi yang lain. Kemudian 5% memilih zona diam atau memilih membaca buku. Next. Ini adalah kesimpulan yang saya peroleh ya dari hasil melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Jalan Bandara Narita. Alhamdulillah respon dari warga Bandara Narita baik dari anak-anak maupun dari warga dewasa itu alhamdulillah baik. Kemudian anak-anak Bandara Narita itu cenderung menyukai zona kreatif ya dibandingkan dengan zona dia membaca buku. Next. Ini adalah saran-saran yang bisa saya munculkan dan mungkin bisa menginspirasi bagi tim yang lain atau menjadi bisa dilanjutkan oleh tim saya sendiri, yaitu bahwa sebaiknya bisa dilakukan gagasan pengulas yang lebih berdaya guna. Ini sangat saya sarankan kepada anggota tim pengulas saya sendiri, yaitu untuk melakukan pelatihan warga Bandara Narita ya. Kemudian yang kedua, pengembangan perpustakaan itu masih banyak yang bisa digunakan dari jenis paselnya, dari jenis mewarnai melukis belum ada ya, jadi masih banyak yang bisa digunakan. Juga metode bagaimana untuk meningkatkan anak-anak supaya bisa lebih menyukai membaca buku, misalnya bukunya itu berbanyak, tapi anak-anak lebih senang pastel dan juga mewarnai yang mungkin bosan juga membaca itu yang harus diinisiatifkan untuk bisa dilakukan. Saran next. Saran yang lain yaitu ini daerah Jalan Bandara Narita Perumgemayuh Malang itu tidak hanya memiliki taman bermain yang panjang dan hijau seperti itu ya, yang itu bisa didaya gunakan untuk program Universitas Brawijaya misalnya untuk KKN atau untuk PKM mahasiswa ya, tapi sayangnya ini di tingkat Kota Madya Malang jadi bukan kabupaten. Terus kemudian juga saya menemukan ada rumah kerajinan tangan, baik tas ya, dari tas antik dijadikan tas etnik, kemudian kerajinan yang ditempelkan di dinding ya atau digantung juga di situ ada bank sampah plastik ya, tapi saya di situ tidak bau ya, jadi sampah plastik bersih dari sisa dari makanan kemasan makanan dan minuman gitu. Jadi saya rasa itu bisa ya menjadi tempat objek untuk pengabdian kepada masyarakat atau untuk KKN dan juga mungkin bisa untuk penelitian ya. Kalau sampah plastik kan bisa saja kalau orang kimia bisa kimia organik bisa dijadikan misalnya bahan bakar gitu ya, jadi kan bisa ya. Atau mungkin dari anorganik bisa dijadikan karbon material misalnya ya. Next.
Terima kasih ya, alhamdulillah. Mbak rumah ini kosong ya, jadi sampai saat ini biasanya saya gunakan hanya untuk mengaji dengan mahasiswa. Nah sekarang bisa ada tambahan yaitu perpustakaan ini ya. Saya persilakan jika ada dosen yang berminat untuk meminjam rumah saya ini untuk pelatihan mahasiswa atau pelatihan warga atau pengabdian masyarakat, itu monggo saya perbolehkan ya gitu. Demikian, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya presenter terakhir Ibu Dwi Ayu Lucia, SSI MSI dari Universitas Brawijaya dengan judul Efektivitas Pelatihan BPSI dalam Peningkatkan Keterampilan Digital Siswa SMA Nahdlatul Ulama Pakis, studi kasus di bidang Pakis. Silakan Ibu Dwi Ayu Lucia.